Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suara dalam ini ya? Oh iya, sudah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali mengkaji dari ucapan yang terbaik yang ada di muka bumi. Ucapan yang tidak ada keraguan di dalamnya, apalagi kedustaan. Ucapan yang mencerdaskan orang-orang yang bodoh. Ucapan yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Ucapan yang memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang dihinakan. Ucapan yang memberikan keluasan bagi orang-orang yang berada dalam kesempitan. Ucapan yang memberikan ketenangan bagi orang-orang yang di atas kegelisahan, yaitu ucapan kalamullah yang dikenal dengan Al-Quran. Ini ucapan terdahsyat ayat-ayat sekalian. Kalau ada di antara kita yang lagi bersedih, galau, gundah gulana, ambil Al-Quran. Langsung teringat, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah dan hanya dengan berzikir kepada Allah, hati seorang mukmin itu akan menjadi tenang. Dan afdalul zikir adalah qiraatul Quran. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ini adik-adik sekalian ya. Maka dari itu barang siapa yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, hatinya tidak tenang, gelisah, stres, ada sesuatu yang lain dari dirinya. Karena seandainya dia bagus, hatinya bersih, maka dia tidak akan pernah merasakannya dengan Al-Quran. Maka dari itu telah datang dari ucapan Utsman bin Affan yang mengatakan yang maknanya, laula salahat qulubukum ma tashba'u bil Quran. Seandainya hati kalian itu baik, maka hati kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Coba lihat Utsman bin Affan, setiap hari 30 juz dia baca di sholat witirnya, tidak pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Itu menunjukkan sucinya hatinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat Quraisy. Jadi, hilangkan ini kesalahannya, Fatir. Ayo, fokus Asari ya. Tafsir surat Quraisy, bukan Al-Quraisy. Enggak pakai ya, ada kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an ya tidak boleh pakai al. Seperti Makkah. Tidak pernah itu Al-Makkah. Tidak ada sejarah. Ya, Quraisy juga di sini tidak pakai al pada surat, pada kalimat suratnya. Ya, jadi diperhatikan itu. Jadi yang benar surat apa? Quraisy. Ya, nampak Quraisy, bukan Al-Quraisy. Quraisy. Jelas? Apa ini Quraisy? Quraisy ditulis ya, Quraisy. Tafsir surat Quraisy. Tafsir surat Quraisy. Quraisy
Quraisy adalah tafsir surat Quraisy 1 di bawahnya ya. Makna Quraisy. Makna Quraisy. Quraisy adalah nama qabilah. Quraisy adalah nama qabilah yang termulia, yang termulia, yang tertinggi, yang tertinggi, yang terbaik, dari kabilah-kabilah Arab yang ada. Apa itu kabilah? Kabilah itu adalah sekelompok kayak kita misalnya. Ada orang Bugis, ada orang Makassar, ya. Bugis lagi ada Bugis Pangkep, Bugis Titrap, Bugis Sinjai. Begitu juga di orang Arab, ya. Ada kabilah namanya Ash'ash, ada kabilah An'an dan selainnya. Ya, ada juga tapi di sini garis besarnya. Ya, garis besarnya yang dinamakan namanya apa? Quraisy. Ya, maka dari itu ya kabilah Quraisy. Yang dari kabilah Quraisy lah ini muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dikenal orang Arab itu yang paling bangga dengan yang namanya keturunan. Kalau kita istilahnya keturunan karain, keturunan raja. Mereka itu berbangga-bangga dengan situ. Masalah keturunan, ya, di situ kebanggaan mereka. Kebetulan keturunan yang dari suku Quraisy ini itu adalah keturunan yang terbaik, silsilah emas. Ya, keturunan para raja, keturunan orang-orang besar yang tidak datang seorang pemimpin kecuali dari mereka. Jadi dari orang Arab yang berhak menjadi pemimpin adalah orang-orang Quraisy. Yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga dari suku Quraisy, sehingga turunlah surat ini memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy agar hendaknya ia mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Dia telah diberikan kenikmatan menjadi orang yang terbaik dari kalangan orang Arab. Dia telah diberikan dari keturunan mereka seorang nabi yang termulia dari para nabi. Dia diberikan keunggulan ya daripada kabilah-kabilah yang lain, dari keunikan orang Quraisy ya, seperti lihat Aisyah masih kecil tapi sudah cerdas, sudah layak menikah padahal masih umur berapa tahun? 6 tahun menikahnya. Jadi lain 7 tahun. Bayangkan. Ya. Di antara keutamaan lagi orang Quraisy itu tadi, ya, dia apa tadi? Dewasa cara berpikirnya. Ya, itu kelebihan dari orang Quraisy. Bahkan sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Jikalau ia tahu memanah, jikalau ia pandai memanah dan berkuda, ya, karena itu kelebihan dari wanita-wanita Quraisy. Kalau dia bisa berkuda dan memanah. Nah, sekarang ditulis, jadi sekarang ditulis di bawahnya, ya, maksud surat. Maksud surat. Ya, maksud dari surat. 1, memberi peringatan kepada orang-orang Quraisy
memberi peringatan kepada orang-orang Quraisy akan nikmat yang Allah berikan hendaknya dia jadikan sebagai yang melazimkan dirinya untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah semata. Beribadah hanya kepada Allah semata. Ya, jadi ini peringatan. Jadi maksud diturunkannya surat Quraisy supaya Allah memberikan peringatan. Jadi Al-Quran itu turun hanya dua. Ya, memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Itu Al-Quran itu kuncinya. Kalau kalian mau jadi ahli tafsir, harus tahu usul tafsir. Usul tafsir ada dari namanya targhib wa tarhib, memberikan peringatan dan memberikan dorongan. Itu semua ayat itu yang berhubungan dengan amal soleh dua, memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Nabi SAW diturunkan itu, ya, untuk dijadikan mubasyirina wa mundzirin, untuk menjadi orang-orang yang memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi urusannya seorang dai itu memang nak kerja. Jangan dikatakan seorang ustaz ya cerewet, dikatakan seorang ustaz ya gila urusan. Tidak. Memang tugasnya ustaz, nabi dan para kiai itu tugasnya memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Kalau ada dosa-dosa, dia yang paling terdepan. Ya, lama sholatnya, terlambat bangunnya, melakukan ketaatan malas. Di situ pada saat dia kita marah. Tapi kalau ada yang melakukan ketaatan bersegera, kita yang paling dulu memberikan kabar gembira, berikan hadiah, ya, memberikan minimal ya apresiasi. Itu memang tugasnya kita. Nah ini ya. Kemudian kita perhatikan ya, di antara maksud surat Quraisy ini memberikan peringatan tadi kepada orang-orang Quraisy untuk agar ia mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan, karena dia telah dimuliakan oleh Allah, ya, yang hendaknya itu dia jadikan menjadi sebab, ya, menjadi yang melazimkan dirinya untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Maka dari itu nanti ditulis di bawahnya, ya, di antara kenikmatan, di bawahnya saja, di antara kenikmatan yang diberikan orang-orang Quraisy. Tidak, beda garis baru ini. Dia tidak dua, lain nih permasalahannya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang Quraisy atau yang diberikan oleh orang Quraisy, satu, mohon maaf ya, hal ini tidak ada bukunya karena ini tafsir, ya, ini banyak sekali. Ya, jadi mohon maaf, kalau buku yang lain bisa kita fasilitasi, kita belikan buku karena ada bukunya. Tapi kalau tafsir ini
yang kita tidak terikat pada satu tafsir. Ada tafsirnya yang sering saya pakai, tafsir At-Tabari, tapi bukunya tidak ada dijual satu-satu, harus satu jilid. Ya, satu jilidnya itu kurang lebih 1 meter. Ini buku ini. Ya, yang harus dia dibeli 30 juz satu paket. Ya, dan dia ini kurang lebih ada yang 18 jilid kita beli. Harganya itu hampir 3 juta satu. Jadi kalau kalian mau dibelikan berapa juta? Tidak bisa dibelikan. Seandainya ada buku kecilnya saya belikan seperti itu. Ya, kalau 3 juta kali 25 berapa memang? 60 75 juta. Masa mau dibelikan buku tafsir 75 juta Allah. Ya. Dijual ke tempat neneknya dulu. Ini ya. Jadi mohon maaf kalian capek menulis, tapi insyaallah taala kita sudah kisahkan Imam Syafi'i. Bagaimana menulisnya Imam Syafi'i? Coba. Kalau Imam Syafi'i duduk menulis ngantuk, apa dia buat? Imam Syafi'i berdiri. Ya, kalau berdiri masih ngantuk, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, apa yang dia lakukan? Sandar kiri tembok dengan satu kaki. Supaya apa? Itu kakinya pegal, hilang ngantuknya. Kalau sudah sandar di tembok masih ngantuk, ambil air dingin. Dia ambil air dingin, bayangkan, kasih masuk kakinya. Supaya itu air dingin kayak kita. Kalau kedinginan bisa tidur tidak? Tidak, pasti gimit-gimit terki. Pasti agak stres gitu Imam Syafi'i. Dia ambil air dingin, dia rendam kakinya. Ya, di antara ulama kalau mau bermaksiat atau malas ibadah dia ambil korek. Dia bakar tangannya. Mau bermaksiat tangan, mau sembarang pegang. Baru ini korek dunia ini belum dikorek neraka. Mau bermaksiat dia simpan di atas lidi. Ya, pernah ada seorang ulama diajak berzina. Seorang ulama, wanita ini yang datang kepadanya, diajak berzina. Ya, ketika dia diajak berzina, dia masuk ke kamarnya. Kemudian dia bakar tangannya. Ya, kemudian senantiasa membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan neraka. Ya, ini. Kemudian juga ya, ada seorang ulama pernah diajak berzina. Tergiur, sudah masuk di kamar, bayangkan. Ini wanita ini yang paksa. Dia bilang, kalau kau tidak mau berzina dengan saya akan berteriak bahwa kau ingin memperkosa saya dan manusia pun akan mengeroyok. Dia bilang, oh iya, kalau begitu saya ke WC dulu. Sampai di WC napaksa dirinya untuk berak. Setelah keluar, nakas itu semua tai di mukanya. Di mukanya, di badannya, di anunya. Baru keluar, langsung dia bilang, ini akhwat. Ya, ternyata dia orang gila. Akhirnya dia keluar dalam keadaan itu perempuan jijik sama dia. Akhirnya dia keluar. Yang dia niatkan, ya Allah saya lakukan ini untuk menghinakan diri saya, yang semoga dengan kehinaan ini bisa mengantarkan kemuliaan saya di akhirat nanti. Ya, dia hinakan dirinya, bayangkan. Ya, inilah pengorbanan para ulama. Kalau kita hanya mencatat capek tangan kita, pegal kaki kita, ya, sebegitu nanti seberapa besar pengorbanan yang kita berikan untuk agama Allah, sebegitu besar pula kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini adik-adikku sekalian, kalau di Mahat Albir, ya, itu kita kalau tidak bisa menjawab berdiri sampai bisa menjawab. Kita diketahui oleh 40 orang, ya, dalam satu kelas, ya, dan tidak sedikit, ya, kita diejek-ejek. Allah Akbar, kita diejek ini baru anak kuliah makin. Bagaimana itu perasaan beda kalau masih kecil? Nah, ini adik-adikku sekalian, ya, kita berkorban sedikit, ya. Kemudian, ya, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy satu, ya, dia adalah kabilah terbaik di antara kabilah. Nugra, yuk, simpan ini. Satu, dia adalah kabilah terbaik di antara kabilah. Dia adalah kabilah terbaik di antara kabilah. Dua,
Ini kenikmatan yang terbesar. Kepemimpinan dalam kurung khilafah. Nah, ini orang Hizbut Tahrir khilafah. KHILAFAH. Nah, ini sekarang banyak digumamkan khilafah. Apalagi di dunia kampus. Hati-hati ya. Orang-orang Hizbut Tahrir itu ada kesesatan. Di Mahat Albir akhwat-akhwatnya banyak yang tersesat. Di Mahat Albir wanita-wanitanya banyak sekali yang masuk dalam pemikiran karena terlalu banyak masuk di organisasi, masuk di pemikiran khilafah. Pernah bayangkan itu ada 5 orang saya debat di kelas, akhwat. Saya tidak pernah melihat dengan dia saya debat. Pada saat itu saya semester 2, saya diberikan amanah menjadi ketua kelas. Dan memang alhamdulillah saya dari awal masuk di Albir selalu ditunjuk untuk menjadi ketua kelas sampai saya masuk di syariah. Jadi ada 3 tahun lebih saya terus menjadi ketua kelas. Nanti di kelas 3 karena sudah gabung ikhwan akhwat, saya tidak mau lagi jadi ketua kelas karena pasti ada hubungan dengan akhwat. Akhirnya saya putuskan saya tinggalkan, tidak mau jadi ketua kelas. Pas di semester naik 2, tapi masih di nama saya. Akhirnya saya sama akhwat. Di situ pas presentasi kita itu sering suruh buat makalah, ya, makalah yang saya lupa judul apa pada saat itu saya diberikan. Hanya saya presentasi, saya sebagai pembicara, teman sebagai penulis, teman yang lain sebagai pemberi contoh. Ada apa? Allah Akbar. Pemikirannya khilafah begitu. Ya, tentang kepemimpinan ini. Intinya ada hubungannya dengan kepemimpinan. Di antara ya keyakinan orang-orang khilafah yang sekarang itu banyak dianunya Anies Baswedan. Yang sekarang gumam. Kalau di kampus banyak sekali, di Unismu, di UNM, ada di UI. Ya, yang paling parahnya anak-anak Unhas. Ya, banyak sekali. Khilafah itu di antara keyakinannya dia menganggap Pak Jokowi ini kafir. Bayangkan. Dia menganggap Indonesia ini bukan negara muslim. Tidak dianggap bahwa dia adalah negara muslim. Kenapa? Karena dia pakai undang-undang. Dia menganggap itu tidak boleh ada 2 pemimpin dalam satu dunia. Satu dunia cuma ada 1 pemimpin saja. Itu namanya khilafah. Sebagaimana di masa Nabi. Ya, padahal dia tidak tahu. Ya, di masa Nabi pernah Nabi juga memilih dari gubernur-gubernur yang ada. Memang 1 pemimpin, tapi ada gubernurnya. Kemudian di negara lain ada juga yang berdiri dengan kepemimpinan yang lain. Ada Romawi pada saat itu, ya, dan selainnya dari negara-negara yang besar. Tapi mereka yang hanya didoktrin, pemikirannya begitu bersikeras dan Allahu Akbar. Jauh-jauh debat. Kalau kawan-kawan misalnya jauh debat. Cerdas sekali. Ya, tapi kecerdasannya melampaui dalil. Itu nauzubillahi min zalik. Saya itu hari saya cuma minta dalil, jangan cuma bicara. Keluarkan dalil, mana hadisnya, mana Al-Qur'annya, tapi siapa yang menafsirkan datangkan ke saya ikuti kamu. Setiap satu dalil saya kasih kau 100.000. Ya, saya bilang begitu saja. Cantumkan dalil siapa yang berpendapat seperti pendapatmu dari ulama yang diakui ke ulamanya dunia, saya kasih kau hadiah. Bahkan saya tawarkan itu hari HP. Saya bilang kumpulkan 10 dalil dari Al-Quran maupun hadis, saya kasih hadiah ke HP ku. Dan cuma berarti saya tidak mau debat sudah. Kumpulkan saja, besok kau datang. Saya kasih kau waktu 1 minggu. Ya, saya kasih begitu saja. Daripada lama bicara baru kita terlambat waktu. Ya, saya kasih begitu saja. Ya, saya suruh carikan dalil. Sampai sekarang tidak ada yang datangkan dalil. Tapi kalau debat, Allahu Akbar. Ya, tiba disuruh menyetor hafalan Quran. Ya, tiba disuruh ya Allahu Akbar pelajaran tafsir, tidak ada yang bisa. Pelajaran hadis, Allahu Akbar. Tahrijul hadis,
Tapi coba kalau persentase ada aslinya semua. Ya, itulah kata para imam seperti Imam Syafi'i, orang-orang filsafat begitu. Mereka itu kecerdasannya hanya pada kepalanya, tidak masuk ke hati. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini, padahal ini ya, yang kedua. Jadi kepemimpinan atau khilafah ya di tangan Quraisy. Ini ya. Ya. Kepemimpinan atau khilafah diberikan kepadanya. Itu saja. Jadi yang menjadi hak kepemimpinan adalah orang-orang Quraisy. Di kepemimpinan dalam kurung khilafah ya di tangan orang Quraisy. Makanya yang kepemimpinan yang terbesar adalah kepemimpinan Nabi, dan Nabi orang Quraisy. Diganti Abu Bakar orang Quraisy juga. Diganti Utsman, diganti Ali. Kan berkeluarga satu keturunan. Nah, di tangan orang Quraisy. Tiga, diutusnya Nabi yang terakhir dari keturunan mereka. Ini kan kemuliaan. Bisa dengan inilah sekarang yang banyak orang bulu kepada Habib-Habib. Ya. Ya, diutusnya Nabi yang terakhir dari keturunan mereka. Nah, inilah yang terlalu banyak orang bulu dari Habib. Ya. Menganggap bisa melakukan yang haram kalau dia keturunan Nabi. Nauzubillah. Memang ada kemuliaan bagi siapa yang berada dalam keturunan Nabi, tapi tidak bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tetap tidak. Jangankan hanya keturunan Nabi, anak Nabi saja tidak bisa. Ya, coba lihat Nabi Nuh dengan anaknya. Coba lihat Aisyah yang dikenal ya, tapi bukan ini nama betulannya. Dengan Fir'aun, suami istri. Biasa tidur bersama, biasa bersama. Apakah memberikan la yastagni syai'a? Dia tidak memberikan sedikit pun pertolongan darinya. Coba lihat lagi Nabi Muhammad, bisa menolong Abu Thalib? Abu Thalib tetap dimasukkan dalam neraka, kekal di neraka, tapi diberikan keringanan azab, yaitu diberikan saja sendal di dalam neraka yang dia pakai sendalnya mendidih kepalanya. Itu neraka, azab neraka yang paling ringan. Dikasih sendal, kita pakai itu sendal mendidih kepala kita. Hangus ke, dikasih lagi sendal. Hangus ke lagi, begitu terus. Itu neraka siksa yang paling ringan yang diberikan oleh Abu Thalib. Selainnya lebih parah. Nah ini ya, 3 keutamaan yang diberikan oleh orang Quraisy. Ini keutamaan yang besar saja. Sebenarnya banyak lagi keutamaan bagi mereka. Namun ini garis besarnya. Sekarang kita masuk dalam tafsir. Ya, li'ila fi Quraisy. Li di sini bermakna. Jadi li di sini bermakna, kalau ditafsirkan sebenarnya banyak sekali makna li di sini. Tapi adapun yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya di sini li bermakna litta'ajjub, menunjukkan sungguh telah diberikan bagi orang-orang Quraisy kelembutan dari Allah. Ilaf itu ada dari kata allafa yu'allifu ilfun. Boleh juga ilafun, boleh ilfin. Ini masdar. Ya. Kemudian masdar terjadi perbedaan pendapat ahli bahasa. Mohon maaf ya, agak tinggi bahasanya di sini. Memang begitu harus ditafsirkannya. Ya. Jadi masdar itu nanti kalian akan pelajari. Terjadi perbedaan ahli bahasa. Apa kata dasar bahasa Arab? Apakah masdar ataukah fi'il madhi? Ya, misalnya fa'ala.
masdarnya fi'lan. Yang mana kata dasarnya fi'lan, melakukan, atau fa'ala, kelakuan. Itu nanti akan kalian temukan. Walaupun banyak di kalangan para ahli bahasa bahwasanya fi'il madi asal kata bahasa, maka dari itu kalau kita lihat-lihat di kamus, kebanyakan kamus memulai dengan fi'il madi. Fa'ala yaf'alu if'al, fa'lan, wa huwa fa'il, banyak. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab Arab, mereka itu di kamus-kamus mereka itu lebih banyaknya mereka mengambil dari masdar. Ya, memang terjadi perselisihan pendapat, dan di sini kata para ulama bahasa mahallul khilaf. Memang dibolehkan terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada habisnya perbedaan pendapat di situ. Intinya ada dua pendapat, apa kata dasar bahasa Arab, apakah fi'il madi ataukah masdar. Walaupun yang lebih kuat dari kebanyakan ulama memilih fi'il madi. Dari kalangan ulama belakangan, ulama terdahulu banyak memilih masdar. Wallahu ta'ala alam yang mana yang paling benarnya. Ya, kita juga bukan ulama bahasa, sehingga kita tidak bisa mentarjih, memilih pendapat yang kuat dan meninggalkan pendapat yang lebih lemah. Kita tidak tahu, ya, karena bukan di bidang kita. Sekarang perhatikan, ya, jadi li di sini li ilafi, sungguh Allah telah menyebutkan kepada orang-orang Quraisy ilafihim. Jadi ada dua bacaan di sini. Boleh ilafihim, boleh ilfihim. Ya, jadi boleh dibaca li ilafi Quraisy ilfihim rihlatash shita'i was-sayf. Boleh ilafihim, boleh ilfihim. Ya, nanti akan ada bacaan. Ya, kalau anak-anak ikhwannya sudah dengar bacaan yang lain dari saya, kita langsung dari ahli qiraah. Ya, alhamdulillah. Perhatikan, ya, di antara kenikmatan lagi yang keempat, tulis yang keempat, diberikannya keamanan. Pada saat berikannya keamanan dunia, pada saat diberikannya keamanan pada saat berdagang. Pada saat berdagang ke Yaman. Ya, pada musim dingin orang-orang Quraisy pergi ke Yaman. Ya, dan ke Syam. Ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam dan pakai daging. Dan ke Syam pada musim panas. Ya, ayo Fatir, ya, sedikit lagi. Nah, sekarang perhatikan. Nah, sekarang kita ulang, ya. Li'ila fi Quraisy, ya, li'ajali adati Quraisy wa ilfihim, kata para ulama di sini. Ya, karena telah menjadi kebiasaan dan kelembutan Allah kepada orang-orang Quraisy. Apa yang mereka lakukan? Ilfihim atau ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, yaitu perjalanan Allah melembutkan mereka dengan karunia dan rahmat-Nya. Mereka mengadakan perjalanan pada musim dingin dan pada musim panas. Pada musim dingin mereka ke Yaman, dan pada musim panas mereka ke mana? Ke Syam. Ya, karena nikmat tersebut Allah telah memuliakan mereka menjadi orang Quraisy, disebabkan dengan kabilah tersebut menjadi kabilah yang terbaik.
dari kabilah tersebut, ya, kabilah yang paling berhak menduduki kursi kepemimpinan. Dari kabilah tersebut muncul nabi yang terbaik, penutup seluruh nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kabilah mereka, ya, menjadi kabilah pedagang yang terbesar, ya, yang tidak ada berani mengganggu kalau kabilahnya lewat, ya, ketika mau ke Yaman ataupun mau ke Syam. Ya, mereka dimuliakan di Yaman dan dimuliakan pula di Syam. Maka hendaknya karena nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ya, maka hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu al-bait di sini apa? Ka'bah. Jadi makna al-bait di sini rumah bait. Al-bait rumah yang dimaksud adalah Ka'bah. Hendaknya mereka beribadah hanya kepada pemilik, pencipta, pengatur rumah ini, yaitu Ka'bah. Bukan kepada patung-patung yang di sekitarnya. Ya? Jelas? Alladzi at'amahum min ju', yaitu yang telah memberikan mereka makanan ketika mereka lapar. Ya? Wa amanahum min khauf, dan yang memberikan keamanan kepada mereka dari rasa ketakutan. Coba lihat orang Quraisy, mereka bisa makan karena apa? Karena Allah mudahkan untuk berdagang. Coba lihat Palestina. Ya, banyak toko tutup. Makanan terbatas. Bahkan gudang makanannya yang ada di Palestina itu dibombardir sama Yahudi. Bayangkan. Ketika datang bantuan dari Mesir, dibuatkan gudang untuk makanan, beras, selainnya apa, pokoknya bantuan dari Indonesia, bantuan dari Mesir, bantuan dari Turki, dikumpulkan di satu gudang seperti 10 ton, ya, supaya bisa dibagi, pergi ke Gaza, pergi ke sana. Ini bombardir, bayangkan, langsung dirudah. Jadi itu makanan semuanya rusak. Orang-orang yang sakit dibawa ke rumah sakit di perbatasan, ya, langsung dibombardir, bawanya jadi bom, runtutan di atasnya. Lebih dari 1000 orang yang tidak ditemukan gara-gara reruntuhan. Nah, bayangkan ini, kalau tidak ada keamanan pada suatu negeri, apa yang terjadi? Maka dari itu bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah hanya kepada Allah. Nah, coba kita melihat, kalau Allah cabut nikmat keamanan, bagaimana kita waktu tahun 45? Datang orang-orang Belanda menjajah kita. Ya, kita yang sesa menanam, dia yang memanen. Kita yang sesa kerja, hasil kerjanya milik dia. Wanita-wanita kita diperistrikan. Anak-anak kecil kita diperbudak. Coba lihat ketika kita dijajah Jepang, kita 300 tahun dijajah oleh Jepang. Bayangkan, semua hasil panen kita diambil. Emas nambil, rempah-rempah nambil. Ya, ada istilahnya dalam buku IPS, apa itu namanya? Ada won-won. Intinya emas, ada istilahnya, mereka mengambil rempah-rempah, mengambil emas, mengambil, intinya segala perbendaharaan yang mahal-mahal. Nikel-nikel kita diambil, ya, emas kita diambil, perak-perak kita diambil, tumbuhan-tumbuhan yang mahal, tembakau, seluruhnya diambil. Ya, ini. Ayo, Fatir. Ya, Fatir. Yuk. Ditulis sedikit lagi. Ya, ditulis asyita, ya itu tadi ya yang ke Yaman ya. Syita, makna syita, ya, artinya di musim dingin dia ke negeri Yaman, dan as-saif musim panas kemana tadi? Ke Syam. Ya, maka dari itu menyembahlah hanya kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatan itu, khususnya kenikmatan, ya, yang Allah berikan ketika kamu lapar, Allah mengenyangkan kamu, ya, ketika kamu dalam ketakutan, Allah yang memberikan keamanan. Makna al-bait ditulis di bawah. Saya tafsirkan, ini pelajaran Gharaibul Quran ya, yang kurang jelas saja. Ya, asyita musim dingin,
dalam kurung Yaman. Jadi nanti akan saya munculkan pertanyaan, apa makna, di mana letak perjalanan orang-orang Quraisy ya ketika dia berdagang di musim dingin dan musim panas? Jelaskan. Orang-orang Quraisy berdagang pada musim dingin di Yaman, sedangkan di musim panas di mana? Di Syam. Ya. Apa faedah dari mempelajari surat Quraisy? Supaya mengajarkan kepada mereka, Allah mengingatkan kepada mereka terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, karena dia telah dijadikan kabilah yang terbaik, kabilah Quraisy. Kemudian karena mereka telah diberikan makan ketika mereka lapar, dihindarkan dari lapar, dan diberikan keamanan dari rasa takut. Ya, begitu. Amin. Kemudian perhatikan ayat setelahnya ya. Kita masuk di dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Iya. Surah Al-Fil. Karena surah Al-Fil ini kenapa kita tahu surat? Karena populer. Setelah itu ujian. Ya, besok kita akan belajar. Besok kita tidak ceramah begini. Tapi saya kasih kesempatan selama 1 jam meroja pembelajaran. Tetap sebentar kalau pulang meroja, memang lagi belajar, memang buku tafsir tak. Tapi besok tetap saya kasih waktu 1 jam. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak meroja. Jadi besok tidak ada ceramah begini. Tapi saya kasih kesempatan mengulang pembelajarannya setengah jam. Setengah jam sisanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, paling lamanya 1 jam untuk menyelesaikan pertanyaan, ya 10 pertanyaan. Kan ada 10 surat. Nah, pertama surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian Al-Masad atau Allah, kemudian An-Nasr, baru Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Quraisy, Al-Fil, pas 10. Ya, kalian akan menjawab 10 pertanyaan. Setiap satu surat 1 pertanyaan. Ya, gampang nih. Satu pertanyaan 1 surat. Misalnya tadi surat Quraisy. Ya, pelajaran apa yang bisa dipetik dari surat Quraisy? Kenapa Allah? Ya, itu saja. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari Quraisy? Saya umumkan supaya kalian bebas menjawab dari bahasa kalian sendiri. Yang kedua ya, perhatikan ikhwan maupun akhwat, dijawab sesuai bahasa tak. Ya, karena kalian mau dididik menjadi ahli tafsir. Bahasa tak saja. Selama bahasa tak tetap tidak keluar dari koridor para ulama tafsir. Ayo nanti makannya. Sekarang Al-Fil ditulis. Sedikit lagi baru selesai. Surah Al-Fil ini 20 menit selesai. Insyaallah. Mau dibagi 16 ya? Surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Tulis tafsir surah Al-Fil. Dalam kurung gajah. Tahu jadi gajah? Pernah jadi gajah semua? Di mana lihat gajah? Televisi dia, tidak ada yang pernah. Siapa yang pernah lihat gajah asli? Saya Belum ada ya? boneka. Patutnya jatuh boneka. Ini pasukan gajah. Ini kenapa dikatakan gajah? Ceritanya karena dia diturunkan tentang pasukan bergajah. Bosnya namanya Abraham. Ya, ditulis di bawah. Pasukan Abraham, pasukan gajah dibimbing oleh Abraham. Oleh Abraham. Kalau orang-orang mereka mengatakan Abraham, makanya itu film-film barat ada film Abraham. Film barat itu ketika mengatakan Abraham ada 2.
Ada yang dimaksudkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang dimaksudkan Abraham versi Kristen. Jadi ada Abraham versi Islam, ada Abraham versi Kristen. Abraham versi Islam adalah Ibrahim, seperti Yusuf dikenal Yosef. Ya, nah Yosef itu jadi kalau ada film Yosef itu bahasa Mesir, ya bahasa Mesir. Yusuf Kalla ada juga. Pak Yusuf Kalla tuh. Yusuf bukan saudara. Yusuf saya. Ini ya. Sekarang kisahnya ya. Kisahnya ini begini. Ini Mekah atau Ka'bah banyak didatangi oleh orang-orang. Untuk apa? Memberikan sesajian-sesajian. Yang sebenarnya dahulu memang tempat beribadah di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi adalah Ka'bah. Jadi di Bakkah. Bakkah ini nama lain daripada Makkah. Ini rumah paling awal dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ya, itulah yang terus dipakai untuk beribadah. Sampai zamannya Nabi Nuh tidak terjadi kesyirikan. Sampai zamannya Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Setelah nanti di zaman Nabi Nuh baru muncul kesyirikan. Ya, teruslah sampai di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki keturunan ada dua, Ismail sama siapa? Nabi Ismail sama siapa? Nabi Ishak. Nanti kedua keturunan ini dari Nabi Ibrahim itu keluarlah Nabi Muhammad SAW melalui jalur siapa? Ismail. Dari jalur Ishak orang-orang Yahudi. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, Sarah sama Hajar. Hajar inilah yang dibawa kemana? Ke Mekah. Jadi ini awal kembali dibangunnya Ka'bah setelah banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika banjir bandang, ya sabata ayyamin wa thamaniyata, ya sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, kata Allah, ya 7 hari 7 malam 8 hari. Itu Allah banjir bandangkan, tenggelam seluruh dunia. Yang tersisa hanya yang berada di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu dari keturunannya lah muncul Nabi Ibrahim dan selainnya. Dari Nabi Ibrahim keturunannya lah muncul segala sesuatu dari para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beristri 2, Hajar dan siapa tadi? Sarah berada di tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar dibawa ke Mekah. Kenapa dipisahkan? Karena terjadi kecemburuan. Walaupun Hajar ini awalnya dia adalah budak yang dihadiahkan dari Raja Mesir. Ya, akhirnya dari situlah ketika tinggal muncullah syariat haji. Ya, muncullah syariat haji. Makanya kisahnya antara Nabi Ibrahim dengan Hajar apa tadi? Kisahnya bagaimana Nabi mati lampu. Ya. Bagaimana Nabi Ismail, akhwat dengar suara saya? Bagaimana Nabi Ismail menginginkan air? Bagaimana Nabi Ismail menginginkan air, kehausan. Airnya Hajar alaihissalam itu mengadakan perjalanan antara Safa dan Marwah. Tapi tidak mendapatkan air sampai 7 kali bolak-balik. Ya, sampai 7 kali bolak-balik. Yang akhirnya Allah karuniakan air Zam-Zam. Ketika pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam menangis dan menghentakkan kakinya
Ya, jadi kalau sekarang air Zam-Zam yang pertama kali muncul ditutup. Kalau sekarang itu sudah ditegel, walaupun warna tegelnya berbeda. Jadi kalau misalnya ini Ka'bah, kita pernah jelaskan misalnya ini Ka'bah, ini sudutnya Hajar Aswad. Toh? Ada pintu di sebelah kanannya. Di depannya ada Maqam Ibrahim. Jelas Maqam Ibrahim itu yang kayak masjid-masjid. Maqam itu dari kata qama yaqumu maqam, artinya tempat berdiri. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jaraknya itu kurang lebih 20 meter dengan Ka'bah. Ya. Saking tingginya itu Nabi Ibrahim. Ya. Bayangkan, jauhnya itu kurang lebih 15 sampai 20 meter. Jadi disitulah tempat berdirinya dia membangun Ka'bah, dibantu oleh Nabi Ismail. Karena nanti ketika sudah besar Nabi Ismail, kembali lagi Nabi Ibrahim menemui Nabi Ismail. Makanya ada kisahnya dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Kisahnya pernah Nabi Ibrahim mendatangi istri pertama dari Nabi Ismail, menanyakan kepadanya, bagaimana keluargamu? Istri pertamanya suka mengeluh. Saya ini biar makan susah. Juga Ibrahim begini. Apa pesannya bapaknya? Tanyakan kepada suamimu. Karena pada saat itu Nabi Ismail pergi mencari makanan dengan cara memanah. Ya, pergi berkelana, memanah, cari kelinci, cari apakah untuk dia bisa makan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, ya, kepada istri Nabi Ismail, tanyakan kepada suamimu agar hendaknya ia mengganti pintu rumahnya. Ya, akhirnya Nabi Ismail mengerti. Oh, ganti pintu rumah artinya ganti istrimu ini. Ceraikan. Ya, akhirnya pada saat itu, oh itu adalah bapak saya, kata Nabi Ismail. Dia memerintahkan kepada saya agar saya menceraikan engkau. Kenapa? Karena kau wanita kurang bersyukur. Ya, suka berkeluh kesah. Ya, mengumbar aib keluarga. Baru permasalahan satu kali tidak makan, Nabi tidak pernah makin kasih makan. Diganti. Ini juga pelajaran akhwat, ya. Kalau punya suami, jangan pernah menjadikan suamimu beruban sebelum tua. Yaitu semua nu minta, padahal bukan hal yang wajib. Ya. Kalau suami sudah berikan yang terbaik, itu saja. Yang terbaik bagi suami adalah apa yang ia mampu berikan untukmu. Ya, bukan apa yang engkau inginkan, tapi apa yang engkau butuhkan. Nah, ini. Ayo. Fokus. Ya, kembali. Disinilah kisahnya Nabi Ibrahim muncul. Sampai terus di masa Quraisy, ya. Itu mulai dari masa Nabi Ibrahim sampai di masanya orang-orang Quraisy, kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ribuan tahun itu sering didatangi oleh manusia. Tiba titik di mana di masa kerajaan Abraham masih banyak manusia yang mendatangi Ka'bah. Akhirnya dia hasad. Kenapa ini sering Ka'bah yang didatangi? Ya, kenapa sering Ka'bah? Kenapa bukan kerajaan saya? Dia ini orang Nasrani. Abraham ini orang apa? Orang Nasrani. Akhirnya dia membuat seperti bangunan Ka'bah, tapi bangunannya ini dari emas. Ya, bangunannya dari emas. Supaya apa? Orang-orang juga tertarik dengan bangunannya. Bukan cuma bangunan Ka'bah, hanya bebatuan saja. Ya, Ka'bah itu hanya kain yang dikumpulkan, walaupun dia benangnya dari emas. Kata Abraham, ini lebih hebat. Semua bangunannya dari emas. Akhirnya dia buat bangunan dari emas. Tapi bangunan dari emas tidak menjadikan orang berpaling dari Ka'bah. Karena memang doa Nabi Ibrahim kepada Ka'bah, ya, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar menjadikan hati-hati orang-orang yang beriman cinta kepada Ka'bah. Ya, akhirnya Nabi Abraham gagal. Ya, karena dia gagal, sudah bikin capek-capek bangunan seperti Ka'bah tapi dari emas, tidak ada juga yang datang. Akhirnya dia bilang, caranya yang satu. Rumbang ini Ka'bah, serang ini Ka'bah, hancurkan ini Ka'bah. Supaya apa? Ka'bah tidak ada, orang berpaling kemana? Ke bangunan saya. Ya, bangunan yang harus dimuliakan.
itu menjadi kemuliaan di masa kerajaannya. Mereka anggap begitu. Akhirnya dia serang. Pasukannya Abraha ini memakai gajah-gajah. Memakai apa? Gajah. Makanya dikatakan al-fil, pasukan bergajah. Akhirnya dia datang. Di mana tempatnya orang Abraham ini? Di Syam. Ada yang mengatakan di Yaman. Lebih benarnya di Yaman. Jadi ada di Yaman. Orang-orang Quraisy kan sering ke Yaman. Pada musim apa tadi? Tafsir surah Al-Quraisy? Pada musim dingin dia berdagang pergi ke Yaman. Tapi orang pergi ke Yaman walaupun pergi berdagang tidak mau pergi beribadah, pergi berdagang saja. Akhirnya dia rumbang. Dia ajukan pasukan. Baru sampai di sekitar Ka'bah, Allah tenggelamkan. Ya, sebagian pasukannya. Sebagian lain lolos. Allah kirimkan apa? Burung-burung. Ababil itu burung-burung kecil yang membawa batu yang menyala-nyala. Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Batu ini dari mana? Apakah dari gunung Merapi yang ada di sekitar kota Mekah? Tapi diteliti ternyata tidak ada gunung Merapi di Mekah. Ada yang mengatakan ini memang dari neraka langsung. Allah kirim burung langsung. Ya, dan itu kebanyakan para ulama tafsir memilih dari itu. Ya, karena di sana itu yang didapat kebanyakan batu-batu cadas yang bisa dibuat jadi minyak. Makanya sekarang kenapa Arab Saudi tidak ada apa-apanya, hanya gurun pasir. Tapi kenapa dia menjadi negara yang terkaya? Salah satunya karena disebabkan minyaknya. Ya, karena tadi panas itu bisa memunculkan minyak. Ya, dari batu. Dari minyak itulah keluar, ya, bisa juga dijadikan sebagai bahan bakar kereta api. Batu-batunya. Nah, itulah yang paling banyak memproduksi Arab Saudi. Ya, ini. Jadi kita perhatikan sedikit. Jadi ini kisahnya ya. Kisahnya kenapa dikatakan surah Al-Fil tadi? Apa artinya Al-Fil? Gajah. Siapa yang punya pasukan bergajah? Abraha tinggalnya di mana? Di Yaman. Di Yaman kebiasaan orang-orang Quraisy pergi di Yaman apa Nabi King? Berdagang. Pada musim apa? Pada musim dingin. Fatir. Ayo, pada musim dingin. Tapi di sana ada raja yang namanya Abraha. Kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Karena hasad. Maunya apa yang dia bangun, orang-orang datang ke sana. Bukan Ka'bah. Ka'bah ini dari sejak dulu dimuliakan atau tidak? Sejak dulu. Awal rumah pertama kali dibangun di dunia apa? Ka'bah. Jadi dari masa Nabi Adam sudah ada Ka'bah. Ya, Allah yang berfirman, Inna awwala baiti wudi'a. Allah pakai inna. Sesungguhnya kata Allah. Ini bukan memain. Ya, Allah menekankan bahwasanya awal wudi'a lin-nasi apa? Awal yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah kata Allah. Ya, ini. Kemudian diperhatikan, ya, Abraha menyerang. Kemudian awalnya di apa dulu? Tenggelamkan. Tapi tongolo inji. Baru sebagian jadi dia di pesisir. Dia buat lari-lari dulu para pengembala. Makanya ada kisahnya di Sahih Muslim, dia mengambil gembalaan pamannya Nabi, Abu Thalib. Jadi ada 100 ekor untanya Abu Thalib di pesisir narampas. Akhirnya Abu Thalib keluar menemui Abraha. Nabi bilang, Abraha, kenapa kau? Ya, artinya bahasa kita kenapa? Mau marah, kalau marah langsung ditebas ini. Tapi kata Abu Thalib, tidak. Ana Rabbul Ibil. Saya adalah Tuhannya para unta ini. Artinya dia bilang, untaku ini nuambilkah? Kembalikan kepada saya. Langsung ketawa Abraha. Ya, kau ini termasuk ya ketua pemuka unta-unta nu pikir. Tidak nu pikir kini Ka'bah. Apa Nabi bilang? Ana Rabbul Ibil wa Rabbul Ka'bah lahu Rabb. Saya adalah Tuhannya unta-unta ini. Adapun Tuhannya Ka'bah, ada Tuhannya yang menjaga, yaitu Allah. Akhirnya dia tertawa dan kembalikan 100 ekor unta itu. Jadi dia takut dengan gertakannya pamannya Nabi, Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini orang terkenal juga. Makanya selama Nabi berdakwah, ketika ada di Abu Thalib,
Pernah Nabi disiksa tidak? Pernah Nabi disakiti tidak? Kenapa? Karena dia orang terpandang. Ya, banyak kabilah yang mau membantu dia. Kalau dia bilang kalau bilang serang. Kalau bilang tolong. Makanya Nabi nanti meninggal Abu Thalib baru dapat perlakuan yang kasar dengan kaumnya. Ya, Abu Thalib ini dihormati, dihargai, disegani. Orang tua di pemuka kaumnya. Akhirnya ketika sudah pulang, bawa untanya, tertawa Abraham. Ya, akhirnya dia serang. Baru hentakan pertama sudah dipelosokkan dari gajah-gajah mereka. Tapi tidak mau mendengar, masih menserangi. Akhirnya Allah kirimkan burung. Yang mereka burung-burung itu membawa ya batu. Ini ya, ini kisahnya. Ditulis ya dari maksud surat. Ini garis besarnya ya. Sekarang kita menulis, baru selesai pembelajaran kita. Mati lampu kapan? Dari maksud surat. 1. Penjagaan Allah terhadap Ka'bah. Jadi, sebagaimana perkataan Abu Thalib ya, saya ini Tuhannya unta, adapun Tuhannya Ka'bah ada yang jaga. Ya, dari dulu orang-orang Yahudi tidak pernah memborbardir Ka'bah. Ya, padahal itu orang-orang Yahudi dari dulu, ya, pernah didapat, ya, pernah ada dari Irak, ya, diroket itu Ka'bah. Makanya itu sampai sekarang, kenapa di atas Ka'bah tidak pernah dilihat pesawat? Karena orang dari pemimpin Arab Saudi melarang ada roket, ada apa, pokoknya ada lewat langsung didor. Ada roket otomatis. Kalau ada perbatasan segi 4 dari Ka'bah, jauhnya berapa kilo itu dari Ka'bah, pokoknya ada lewat langsung diroket. Mau pesawat, mau apa langsung diroket, dihancurkan. Karena ditakutkan jangan sampai roketnya orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan Ka'bah dan membahayakan jutaan kaum muslimin. Sampai sekarang peraturan di Ka'bah tidak ada boleh lewat pesawat di atas Ka'bah. Makanya kalau ada lewat langsung diroket. Pernah terjadi. Beberapa tahun yang lalu saya sempat lihat di YouTube, ya, ada lewat, tidak tahu pesawat atau roket, dihantam betul, ya, sampai cuma 3 peluru saja yang ngambaki. Karena memang di sekitar Ka'bah sudah tersedia di perbatasan yang ingin masuk ke Ka'bah itu sudah diambak, ya, baik dari tentara melalui darat, melalui laut maupun melalui udara. Itu penjagaannya. Memang orang-orang pemimpin itu sangat memuliakan namanya Ka'bah. Kita pernah juga ceritakan bagaimana mereka mau saling baku bunuh. Gara-gara siapa yang lebih berhak memasang Hajar Aswad, karena mereka menganggap kemuliaan. Karena orang Arab itu ya nama baik nomor 1 di antara mereka. Ya, kemuliaan yang dia cari. Ya, ini. Yang sekarang tadi apa faedah dari maksud surat? 1, penjagaan Allah terhadap Ka'bah. Yang kedua, ya, yang kedua tentang maksud surat, Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Akan nikmat yang Allah berikan berupa Ka'bah
sebagai kiblat dan bukti fakta akan adanya agama yang benar yang diemban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan banyak juga dari orang-orang Nasrani menyelewengkan kisah dari Ibrahim. Sekali lagi, orang-orang Nasrani menganggap Nabi Ibrahim apa namanya tadi? Abraham. Kalau Nabi Yusuf, Yosef. Ya, Muhammad, ya, atau Ahmed. Mereka juga kenal Ahmed. Ya, makanya dalam Injil ismuhu Ahmad. Falamma zagu fazagallahu qulubahum. Ya, akan ada nanti muncul penutup para nabi yang namanya Ahmad. Siapa itu? Muhammad. Kalau filmnya versi Kristen Ahmed. Ya, atau Muhammad. Ya, Muhammad ada dua. Yang terkenal mereka Muhammad Al-Fat dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit lagi. Ya, ayo kita lihat dulu. Ya, kita baca ayatnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, tidakkah kalian melihat kata Allah bagaimana Allah melakukan kepada ashabul fil, pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, bukankah Allah telah menjadikan dari tipu daya mereka yang menjadikan mereka dalam kesesatan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, ketika Allah mengirimkan, ayo sedikit lagi baru kita break 15 menit ya untuk melanjutkan sirah nabawiyah. Ya, ayo sedikit lagi Ikram. Ayo Patir. Sedikit lagi baru kita selesai ya. Insyaallah lusa kita ujian. Hari apa ini? Rabu ya? Nah, kita ujian 10 Selasa. Hari Rabu, hari Jumat kita ujiannya bagus. Hari Jumat. Ya, jadi merojaah ya. Nah, kita perhatikan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, berupa burung-burung ababil, burung kecil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melemparkan dengan batu-batu kecil yang diantarkan dari sijil. Sijil ada tadi yang mengatakan itu batu-batu Merapi di sekitar Ka'bah. Ada yang mengatakan yang ada di Yaman. Ada yang mengatakan yang ada di Syam. Ada yang mengatakan ini dari neraka. Ya, yang lebih benarnya Al-Fat dari neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka dengan batu-batu ini mereka seperti asfin. Asfin itu misalnya kalau kita ambil daun, ada ulat yang makan daun. Nah, makan sedikit-sedikit sampai habis. Begitu juga pasukan bergajah. Jadi kena ki batu kecil, misalnya terkena ki di kepalanya, ya, dia tidak sadar. Dia tetap memakai gajahnya sampai habis beserta gajahnya. Ya, banyak batu-batu kecil, cuma batu-batu kerikil. Kena ki bajunya, kena ki apanya, tapi ini batu kerikil seperti api yang menyala yang menghabiskan seluruh badannya, bahkan beserta gajah-gajahnya. Ya, maka dari itu kenapa kalau ada pertahunan di dalam kalangan Arab yang menjadi tahun apa? Tahun gajah. Ini yang terkenal. Makanya Nabi ditahu bila 2 tahun sebelum tahun gajah baru lahir. Kenapa? Karena ini peristiwa yang mengherankan mereka. Ketika begitu sudah didapat banyak tulang-tulang gajah, banyak tulang-tulang manusia di sekitar itu. Ya, nah ini. Jadi ini sebabnya ya kenapa pertahunan gajah sangat terkenal, karena memang peristiwa ini sangat dikenali. Sehingga mulai dari itu tidak ada lagi yang mau menyerang Ka'bah. Ya, malak nih. Ngapa nama malak? Itu tadi.
Ya, sudah ada pasukan yang lebih besar dari kita, lebih hebat dari kita, lebih kejam daripada kita, yang ingin pernah menyerang Ka'bah tapi Allah hancurkan, Allah binasakan. Sampai sekarang makanya orang Yahudi itu tidak pernah lagi, caranya apa? Orang Yahudi cuma ingin menculik jasadnya Nabi. Ya, itu yang sekarang itu populer. Pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ataukah orang Yahudi mengganggu? Pernah banyak ada yang dibom. Ya, di sana. Orang-orang Yahudi itu, ya, pernah juga namatikan lampunya Mina. Nah, itu orang Yahudi pernah namatikan lampu di dalam terowongan 2 orang. Namatikan lampu, akhirnya jemaah pada takut di dalam, baku lari-lari, baku pompo, sampai jemaah Indonesia lebih 100 orang. Tapi didapat pelakunya kena kamera, akhirnya dia ditangkap. Itu orang Irak, ya, orang Irak dan Iran. Nah, ditangkap, akhirnya harus dipenggal. Tapi kepala negaranya ternyata kepala negaranya yang suruh. Ya, tapi dia tidak intelijen rahasia. Akhirnya kepala negaranya tetap negosiasi agar tidak dibunuh, dipenjara saja. Tapi tetap, ya, pemimpin Arab Saudi pada saat itu Raja Salman tidak terima. Ya, bapaknya Raja Salman ini, bapaknya yang sekarang, ya, itu tidak terima. Mengatakan kalau ini tidak dibunuh, ya, maka saya haramkan paspor untuk seluruh negeri Irak dan Iran. Ya, tidak ada lagi boleh naik haji ke sini. Tidak ada lagi bisa berjalan-jalan ke sini. Tidak ada lagi bisa berumrah ke sini. Akhirnya dia terpaksa menyerahkan 2 orang daripada berkorban ribuan orang. Generasinya tidak pernah, ditutup betul paspornya. Akhirnya dia dipenggal. Nah, itulah masjidnya dinamakan Masjid Qisas yang ada sekarang, ya, Masjid Putih. Kalau kalian datang di situ setiap hari Jumat, ada orang mencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk, orang membunuh dibunuh, ya, itu semuanya. Itu yang bisa kita berikan dan ingatkan sekali lagi di surat Quraisy apa tadi? Allah mengingatkan tentang nikmat adanya Ka'bah. Bagaimana juga Allah menjaga Ka'bah. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi saya ingatkan adik-adikku sekalian, meroja insyaallah taala di hari Jumat kita akan ujian. Ya, mohon maaf, mati lampunya jadi tambah gelisah lagi. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break. Pernah Nabi disakiti tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia orang terpandang. Ya, banyak kabilah yang mau membantu dia. Kalau dia bilang kalau bilang serang, kalau bilang tolong. Makanya Nabi nanti meninggal Abu Thalib baru dapat perlakuan yang kasar dengan kaumnya. Ya, Abu Thalib ini dihormati, dihargai, disegani. Orang tua di pemuka kaumnya. Akhirnya ketika sudah pulang,